Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satya Givari Adi Pratama. Di sini akan mempresentasikan final project Laravel batch 48 dari kelompok saya, yaitu kelompok 1. Di sini saya mewakili Mas Syugi Nur Halim dan Mas Faris Yudo Prasetyo yang belum bisa untuk membantu saya presentasi di sini. Jadi project Laravel kami memilih untuk mengerjakan forum question atau Q&A sesuai dengan yang di deskripsi yang soal. Inilah tampilan utama dari website kami. Ini websitenya sudah di deploy di Railway menggunakan Railway. Ini linknya nanti akan ada di GitLab, tinggal bisa diakses di sini. Oke, jadi ini belum ada kosong isinya, masih belum ada apa-apa. Yang pertama kita login dulu sebagai admin. Di sini kita login sebagai admin. Oke, nah jadi ketika udah login tampilannya sedikit berubah, terutama di navbar kirinya ini ya, bisa kelihatan tadi hanya ada all categories. Ketika udah jadi admin ataupun nanti ketika udah login akan ada question, my question dan my answer yang tentunya akan membawa ke menunya masing-masing. Di sini juga tampilannya sedikit berubah, jadi ada tulisan nama admin, dimana di sini ada profile dan juga logout. Yang pertama akan saya demonstrasikan adalah kategoris. Nah, di sini kategorisnya hanya bisa ditambah dan dihapus oleh admin. Di sini udah ada 3 gitu ya. Jadi kita contohin mungkin yang ada ini, mungkin kita update dulu dengan edit ini. Ini btw menggunakan data tabel untuk menampilkan datanya. Jadi bisa di search misalnya mau gini. Kita edit dulu misalnya movie. Kita tambahin S aja gitu kan. Misalnya. Oke, ini udah bisa jadi movies gitu. Terus misalnya kita mau hapus yang nggak jelas ini, mower ini kita hapus, delete. Kita bisa delete. Nah, terus kita misalnya mau tambah data baru, kita bisa bikin namanya misalnya otomotif. Nah, kita bisa inputkan di sini. Nah, sudah masuk otomotif. Nah, jadi untuk di admin ini ada special features untuk bisa nambahin kategori yang nggak semua user bisa melakukannya gitu, karena kategori ini nanti ngikat ke question dan juga answernya gitu. Oke, ini udah ada 3 lagi. Sekarang kita logout untuk masuk ke user. Ini logoutnya ada error warning kayak gini, kemudian kita bisa logout. Oke, terus kita sekarang login. Nah, kita sekarang di sini ceritanya belum punya akun. Sebetulnya sudah ada akun yang saya buat, tapi saya ceritanya di sini buat akun baru. Oke, kita lanjutkan untuk membuat akun. Misalnya kita di sini kasih nama saya untuk membuat akun. Passwordnya kita bikin yang gampang saja. Oke, ini udah masuk di akun saya. Kemudian kita cek tadi, ini udah nggak ada kategori ya karena bukan admin gitu kan. Nah, terus kita bisa buat question di sini karena ini masih kosong, belum ada question yang ditanyakan di sini gitu. Kita misalnya buat question ini tadi kan udah ada kategori yang ditambahin sama admin. Kita misalnya mau nanya tentang otomotif. Ioniq saya tidak bisa dicas. Ini terus kita masukin. Nah, di sini bisa dilihat kita udah pakai Tiny MCE untuk teksnya ini. Kenapa mobil Ioniq saya tidak bisa dicas padahal listrik menyala. Oke, ini kita input
question di sini. Ini ada speed alert juga. Apakah yakin untuk mempost this question? Kita klik OK, dan ini juga ada speed alert di sini. Kemudian ini petikan dari pertanyaan dari saya, Satya Givari. Nah, ini bisa dilihat di my question, maaf. Nah, ini dia, Ioniq saya tidak bisa dicas. Kenapa bila ini? Ini di sini kita bisa edit. Misalnya ini kita edit judulnya. Sini bisa kita edit teksnya sedikit. Oke, ini kita edit. Oke, bisa diedit atau diupdate itu kan ya. Terus kita misalnya saya pertanyaan lagi gitu, misalnya tentang movie, kasih rekomendasi film. Nah, bikin tipe deh ini deh pertanyaannya. Nah, ini kita input questionnya. Ya, ini sudah masuk karena ini dua-duanya masih, ini all questionnya masih dari seorang Satya Givari ya. Ini makanya di my question sama ini juga bedanya hanya di tampilan bisa mengedit dan menghapus. Misalnya kita mau hapus tadi yang pertanyaan pertama yang tentang Ioniq ini atau tentang otomotif ini, kita bisa langsung di sini ada warning dulu sebelum misalnya langsung dihapus. Oke, jadi itu. Kemudian sebetulnya si user ini bisa jawab pertanyaannya sendiri sih. Nih kita lihat, bisa lihat, maksud saya bisa lihat jawabannya di si answer, tapi karena belum ada yang menjawab maka kosong di sini. Tapi juga bisa menjawab pertanyaan sendiri, misalnya untuk melengkapi data atau bagaimana. Nah, tapi misalnya kita logout dulu. Kemudian kita masuk di user baru. Di sini bisa dilihat tadi yang belum tidak bisa menjawab, kalau logout hanya bisa lihat questionnya saja, tapi bisa melihat jawabannya. Kita login di sini. Misalnya kita kembali login, kita buat akun baru lagi. Misalnya namanya seperti ini. Nah, kita masukin passwordnya. Nah, ini kita lihat ada question by Satya Givari dan questionnya dari user baru ini Kamal Jamal masih kosong gitu. Nah, Kamal Jamal ini bisa menjawab ini nih, rekomendasi film yang baru-baru ini untuk jawab dari pertanyaan Mas Satya Givari tadi. Misalnya ada banyak kok, ambil lihat webnya XX1 untuk film yang lagi ada di bioskop. Terus bisa input langsung jawabannya, jawaban pertanyaannya di sini. Ada speed alert lagi. Oke, nah ini kita lihat kalau udah si answer di sini. Nah, sudah ada jawaban answer by Kamal Jamal gitu kan. Nah, di sini udah bisa ini. Nah, Kamal Jamal juga masih bisa edit jawabannya gitu kan. Atau misalnya kita tambahin atau buka Gultix deh. Ini kita lihat Kamal Jamal ngedit jawabannya sendiri. Oke, nah ini sudah teredit. Tapi habis itu kalau misalnya Kamal Jamal mau hapus juga sudah bisa di sini. Ada warning lagi. Nah, sudah terhapus tadi jawaban dari Kamal Jamal. Mungkin yang terakhir dari ini adalah edit profile di sini. Bisa kita lihat ini di database kami
profile tidak dipisah dengan user sehingga jadi satu. Jadi ketika pembuatan tadi akun baru, age, bio, dan address dianggap kosong dan perlu diupdate di sini. Misal umur 22, bio dan address. Nah, kita update. Ya, usernya sudah terupdate. Oke, jadi terakhir dari website kami sudah ada fitur untuk searching di sini, tapi masih searching question aja. Ini udah ada beberapa data yang tadi saya sudah masukin tentang film sama mobil. Ini misalnya kalau kita cari film gitu kan. Nah, ini keluar semua ya, film. Nah, tapi kalau kita mobil, datanya baru dua di sini. Tapi ada berhubungan sama mobil, satunya film, satu otomotif. Nah, ini kita bisa lihat di sini rekomendasi mobil harian sama film mobil balap bagus. Gitu saja, itu fitur tadi terakhir. Begitu saja dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.